Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Jadi kalau menurut saya ini udah settingan maksimal. Nanti ke depan ya, nanti kita akan coba naikkan bitnya. Ini kan pakai 16 bit ya teman-teman. Nanti bagaimana kualitas settingan ini ditambah ya. Outputnya nanti ditambah lagi pakai audio interface dari BOMG yang 32 bit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menyampaikan sebuah tutorial atau sedikit tutorial terkait bagaimana kita memaksimalkan mixer dari BOMG dengan tipe BMG 06A. Nah, ini adalah mixer yang dikeluarkan oleh brand BOMG yang nantinya saya akan coba kita maksimalkan dengan sound card ya Q6S ya, yang nantinya kita akan gabungkan dan kita maksimalkan untuk live streaming, kemudian untuk recording atau rekaman karaoke. Nah, seperti apa cara pemasangannya dan seperti apa settingannya teman-teman sekalian, apakah sesuai dengan harapan kita ya untuk bisa memaksimalkan ini, kemudian seperti apa kualitas suaranya, nanti kita akan gabungkan dengan beberapa jenis mikrofon ya. Pertama yang dynamic, yaitu mikrofon dari Recording Tech RT100, kemudian dari BM800 dari Tough Studio. Kemudian nanti kita butuh beberapa kabel ya, seperti ini. Ini kabel untuk Type-C to Type-C, tapi bisa dicas, jadi biar nanti HP-nya juga bisa tercharger secara otomatis. Kemudian ini ada kabel RCA to 3,5 mili stereo ya. Jadi ini nanti kita akan maksimalkan dengan membutuhkan dua kabel, dan kemudian nanti kita akan hubungkan ke komputer atau tablet ya. Seperti ini. Nanti tablet ini kita akan hubungkan melalui Bluetooth ya, atau nanti kita coba maksimalkan agar nanti sumber musik atau sumber suara instrumennya bisa maksimal. Nah, seperti apakah caranya teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai, dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Karena tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel Tembakul Vals ini akan terus berkembang. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah lengkap ya. Jadi ini kelihatannya agak sedikit berantakan. Pada prinsipnya ini adalah upaya untuk memaksimalkan mixer dari BOMG dengan tipe BMG 06A. Ini adalah mixer 6 channel ya, yang sudah ada 7 band stereo graphic equalizernya. Nanti kita akan maksimalkan dengan mengkolaborasikan dengan live sound card Q5S. Nah, ini kita akan coba mengkolaborasikannya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ini saya sampaikan pada video kali ini? Karena seperti yang teman-teman ketahui, mixer punya kelebihan dan kekurangan. Sedangkan soundcard juga demikian, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk mixer tipe BOMG 06A ini, internal soundcardnya ini masih 16 bit ya, 16 bit. Kalau nggak salah ini masih 448 kHz. Nah, kemudian di soundcard ini juga sama 16 bit, tapi sample rate-nya masih di bawahnya BOMG ini ya, 44,1 kHz. Nah, sebenarnya kalau bicara digital ini lebih tinggi karena dia untuk sample rate-nya sudah 48 kHz, sedangkan ini 44,1 kHz. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bagaimana kita mengkolaborasikan karena dia masing-masing punya kelebihan ya. Nah, kelebihannya di soundcard ini dia sudah punya fitur efek-efek suara, tepuk tangan, ketawa dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang akan kita manfaatkan dan kita gabungkan ke BOMG mixer. Kemudian nanti dari soundcard ini juga akan kita maksimal untuk recording ke handphone. Jadi ini upaya kita untuk disambungkan ke mobile phone ya.
dengan menggunakan beberapa kabel yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian nanti kita maksimalkan dengan headset juga, kita pakai recording tag HP 100 ya. Nanti saya akan coba pasang, nanti satu-satu kita akan tunjukkan cara pemasangannya. Nanti mikrofonnya kita gunakan untuk yang kondenser kita pakai BM800 dari Top Studio. Kemudian untuk yang dynamic bisa pakai recording tag RT Nusantara 100. Bahkan nanti kita coba juga pakai yang Mauno ya. Ini kenapa saya pakai yang ini yang harganya terjangkau nih teman-teman. Kalau Mauno memang harganya lumayan ya teman-teman sekalian. Jadi kita nanti coba yang pakai mikrofon yang lebih terjangkau harganya. Nah kemudian nanti kita kolaborasikan dengan tablet. Ini saya sudah install aplikasi karaoke. Nah kenapa saya pakai ini? Karena kalau untuk karaoke kita nggak perlu lagi pakai fasilitas turun naik nada di mixer ya, yang harganya cukup mahal. Kalau turun naik nada kita ketahui pernah saya review, tapi pakai aplikasi sudah cukup. Nanti turun naik nada musiknya sesuai dengan vokal kita bisa pakai aplikasi. Nah ini caranya teman-teman, nanti kita satu-satu saya pasang. Nah ini adaptornya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk mixernya kita mulai pasang adaptor. Ini adaptor bawaannya dari mixer Bomji BMJ 06A. Ini adaptornya, dia modelnya pakai kunci ya, jadi seperti ini. Jadi saya teringat dengan mixer Asley Premium 4, mirip-mirip ini cara pasang adaptornya. Nah ini kita pastikan sudah kencang ya. Adaptornya lumayan gede, ini powernya juga lumayan ya. Jadi biasanya pakai adaptor besar gini kualitas suaranya biasanya ya lebih stabil teman-teman sekalian, tapi nanti kita cek. Kemudian nanti untuk mikrofon kita gunakan kabel XLR ya, seperti ini teman-teman, untuk memaksimalkan. Jadi kabel bawaan mic-nya saya nggak pakai, saya pakai yang XLR biar lebih maksimal. Nah ini kita coba pasang di sini untuk mic-nya. Jadi boleh yang kedua, ketiga, keempat, terserah teman-teman ya. Jadi untuk XLR bisa ada 4 channel untuk yang mixer ini. Nanti kita sambungkan. Nah kemudian, sekarang bagaimana kita menyambungkan ke sound card-nya ya. Jadi dari kabel yang ada, ini ada 2 jenisnya. Jadi pakai kabel yang ini teman-teman. Pakai kabel RCA tuh 3,5 mili stereo ya. Nah kenapa pakai kabel ini? Biasanya kalau teman-teman pakai tutorial yang lain tuh biasanya pakai kabel jack AK ya. Tapi karena ini sudah ada stereonya di sini, saya kecilin dulu. Karena sudah ada stereonya, jadi kita maksimalkan aja stereonya. Karena kabelnya ini lebih terjangkau harganya teman-teman, dibandingkan kalau pakai Akai satu-satu kayak seperti apa. Mungkin kalau ada tutorial yang lain itu harganya lumayan ya satu kabel. Nah ini kita pakai yang kabel yang lebih terjangkau, stereo RCA atau 3,5 mili ya. Jadi kita pakai yang output ya, outputnya di sini tulisannya. Nanti kita sambungkan ke sound card. Nah jadi cara kerjanya kayak gitu teman-teman. Dari mixer out masuk ke sound card di accompany ya. Nah ini kita coba dulu pakai accompany. Nah kalau sudah seperti ini, nanti dari soundcard ini kita sambungkan pakai OTG nih teman-teman ke HP. Nah saya gunakan kabel ini teman-teman bisa cek, ini harganya memang agak lumayan, tapi ini bisa sambil charger ya teman-teman, sambil charger ke HP, HP-nya ke charger juga, kemudian soundcardnya juga otomatis ke charger. Jadi sekaligus dua ini jadi teman-teman sekalian. Jadi kita coba pakai OTG ya. Nah OTG pastikan gambarnya yang gambar soundcard. Nah seperti ini. Baru kita colok ke sini ke OTG-nya Type C. Nah sisanya nanti kita pasang ke yang ini, yang gambar HP ini ke handphone. Sedangkan ini nanti ke charger. Jadi otomatis nih teman-teman sekalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara pemasangan sementara. Nanti ini saya pasang ke HP ya, sekaligus ke charger. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit. Ini rumitnya karena terlalu banyak, kelihatan banyak kabel ya. Tapi
tapi sebenarnya enggak teman-teman. Jadi nanti ini saya masukkan ke handphone. Yang kebetulan HP saya V29, support terhadap OTG Type C. Nah, sedangkan nanti untuk headset ya, ini headsetnya saya pakai yang ini. Headsetnya pakai RT HP100 ya, ini dari Recording Tech, karena colokannya ada yang 3,5 yang kecil. Nanti ini kita pasang ke soundcard ya, karena nanti ini prosesnya ngirim suara ke soundcard, dan yang kita dengarkan biar nggak delay ya, kita harus langsung headset atau headphone-nya ke soundcard-nya teman-teman sekalian. Nah, di sini ya, nanti kita pasang di headphone atau earphone. Oke, sama aja sebenarnya. Kita coba aja di earphone ya. Oke, sudah pasang seperti ini. Tinggal mikrofon. Nah, mikrofon nanti kita coba dynamic dulu ya. Nanti terakhir kita pakai dari TAF Studio ya, BM800 yang kondenser. Nah, cara pasangnya seperti ini. Kenapa saya pakai SLR teman-teman? Karena SLR itu lebih maksimal. Mic dynamic kalau sudah pakai kabel SLR lebih bertenaga teman-teman ya. Tutorialnya sudah pernah saya tunjukkan sebelumnya. Termasuk juga pakai kondenser. Kalau kondenser wajib pakai SLR karena dia butuh Phantom 48 volt. Nah, mixer ini sudah punya Phantom 48 volt ya. Nah, untuk detail-detailnya nanti kita sambil jalan ya teman-teman ya. Jadi ini cara pemasangannya. Nah, untuk mixer settingannya kita coba flat dulu, semuanya kita dipukul 12 untuk yang mixer ya. Sedangkan equalizernya kita nolkan semua ya, standarkan dulu flat. Dan ini kita nolkan seperti ini ya. Ada tulisan 0 untuk volume master. Main L dan R, left dan right. Nah, nanti kita akan coba. Yang lainnya juga efek-efeknya kita tengahkan semua, yang lainnya kita tutup ya teman-teman, biar mengurangi noise ya. Kalau ada noise itu biasanya kadang-kadang ada yang kebuka, sebenarnya kita nggak pakai tapi kebuka. Nah, kemudian nanti kita akan coba jalur ini, nanti kita gunakan kalau untuk Bluetooth, karena dia musiknya ini jadi satu ya teman-teman, nanti di mixer. Sebenarnya bisa juga di soundcard, tapi kita coba langsung di mixer agar nanti kita bisa atur-atur nih untuk suara musiknya dengan menggunakan tombol-tombol mixing ya, equalizer yang ada di sini, agar nanti suara musiknya bisa maksimal, termasuk suara vokalnya yang dari mikrofon. Nah, gitu teman-teman cara kerjanya. Nanti di sini tinggal mengolah sebagai digital, kirim ke handphone ya teman-teman sekalian ya. Handphone bisa, iPhone bisa, bahkan komputer pun bisa sebenarnya, tinggal kebutuhan teman-teman. Nah, untuk sederhananya, karena video-video saya selalu pakai handphone ya, saya maksimalkan bagaimana handphone ini bisa kita maksimalkan. Nah, kemudian untuk apa namanya, suara-suara efek ya, tepuk tangan, cheer, louder, gunshot dan lain sebagainya, ini bisa kita manfaatkan dari soundcard. Jadi lengkap nih teman-teman, ini lengkap sekali caranya untuk kita berkaraoke secara langsung lewat live streaming ataupun untuk rekaman. Tapi ingat, ini kualitasnya masih 16 bit ya. Ini menggunakan soundcard 16 bit. Nanti bagaimana untuk lebih di atasnya, nanti ada cara berikutnya. Untuk video selanjutnya saya akan tunjukkan teman-teman. Tapi ini cara yang paling sederhana yang bisa dimaksimalkan. Kita kolaborasikan semua untuk bisa menjadi audio video yang cukup handal ya dalam kita berkaraoke, live streaming maupun rekaman atau recording. Oke teman-teman, sekarang saya coba pasang ini ke handphone. Baik teman-teman sekalian, ini sudah saya pasang ya. Jadi tadi saya sudah tunjukkan cara pemasangannya. Ini kita ambil dari out stereo yang ada di mixer, masuk ke accompany yang ada di soundcard. Kemudian ini kita menggunakan kabel SLR masuk ke mikrofon. Ini kita pakai mikrofon dynamic Recording Tech Nusantara 100 ya. Jadi suaranya flat seperti ini. Saya semuanya dipukul 12 kecuali efek ya. Efeknya saya matikan dulu. Kemudian untuk equalizernya juga dipukul, bukan dipukul ya, tapi di 0
flat di 0 dB ya. Kemudian ini juga di bagian 0 ada tulisan 0 ya. Jadi ini betul-betul kita atur di flat dulu ya teman-teman sekalian. Nah, maksimal seperti ini. Kemudian occupancy-nya di sini di soundcard saya maksimalkan. Monitor ke headset juga saya maksimalkan. Ini saya pakai headset dari Recording Tech ya, HP 100 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini kita memanfaatkan soundcard live view ya, live soundcard Q5S nih teman-teman sekalian. Nanti kita lebih mengutamakan efek-efek suara yang ada di sini, ketawa, kemudian ada applause dan lain sebagainya ya. Tapi untuk efek-efek mikrofon di sini kita tidak gunakan lagi karena sudah kita atur di sini teman-teman sekalian. Lebih lengkap di mixer. Itulah kenapanya perlu dikolaborasikan. Sehingga ini treble, mic, middle, bass ini kita nolkan saja. Tidak dibutuhkan teman-teman, termasuk volume mic-nya. Nah teman-teman, jadi seperti ini settingan sederhananya. Sekarang tinggal kita memaksimalkan mixernya ya teman-teman ya. Nah ini saya lihat suaranya bersih ya. Kalau saya diam ini, nah kalau saya diam suaranya hening ya teman-teman ya, tidak ada gangguan gitu, suara-suara kesak-kesak atau suara-suara yang mengganggu gitu ya. Jadi saya kaget juga nih bisa bersih seperti ini. Tinggal kita maksimalkan settingan ini di mixernya. Nah ini saya rasa pengaruh juga ke sumber listrik ya teman-teman, karena ini pakai adaptor ya. Jadi adaptornya ini powernya cukup lumayan ya. Ini power outputnya bisa sampai 17 volt 600 miliampere. Nah ini jadi ini mungkin salah satu penyebab dia stabil ya. Kebanyakan saya lihat kalau mixer-mixer yang adaptornya kecil, tegangannya di bawah 12 volt misalkan ya, atau adaptornya kurang meyakinkan tuh biasanya ada aja suara-suara noise ya. Tapi kalau saya lihat ini BOM G06A ini suaranya bersih ya untuk kualitas audionya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya. Kita setting equalizernya dulu ya. Biasanya kalau musik tuh kita pakai equalizer, tapi ini coba pakai vokal dulu ya. Tes 1 2 3, saya coba naikkan dulu bassnya dikit ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, kemudian yang paling kanan biasanya bentuknya kurva nih. Tes 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2, tes 1 2. Nah, biasanya kalau mau nyeting kayak begini teman-teman, kita itu biasanya sambil dengerin musik ya. Musik mainkan, baru kita mainkan equalizernya. Nanti untuk mikrofonnya baru kita sesuaikan. Biasanya gitu teman-teman ya. Tapi ini saya coba dulu bahwa equalizer juga berpengaruh kepada mikrofon. Jadi nanti settingannya kalau kita ganti mikrofon perlu di tune ulang nih ya teman-teman, di setting ulang lagi. Jadi ini sementara kita pakai yang dynamic karena ini suaranya agak kurang kuat ya, atau kurang keluar. Jadi ini masih flat. Kita coba naikkan frekuensinya di sini yang high ya. High-nya kita pakai pukul 4 atau pukul 5. Middle-nya tes 1 2 kita naikkan ke pukul 1, bass-nya juga ke pukul 1. Nah, kalau dirasa masih kurang baru kita naikkan gain-nya teman-teman. Jadi jangan main gain dulu ya. Kalau gain kalau bisa seminimal mungkin. Tapi ini udah maksimal volumenya. Kalau kurang ya terpaksa kita harus naikkan gainnya di kita sekitar pukul 1. Jadi sampai dia keluar indikator seperti ini ya. Ini sudah cukup ideal nih teman-teman, karena indikatornya bergerak di area warna hijau. Jangan sampai lebih dari hijau, apalagi sampai ke merah. Jadi suaranya akan pecah dan lebih noise nanti. Nah, ini sudah, saya rasa sudah cukup optimal ya untuk saat ini. Jadi suaranya seperti ini. Nah, ini kita akan pakai efek 55, yaitu efek Echo Reverb. Jadi ini ada 99 DSP nih teman-teman, dengan kualitas 24 bit 40 kHz. Jadi seperti ini teman-teman ya. Modenya ada mode Bluetooth juga, dan Bluetoothnya ini sudah 5.0. Nanti kita akan hubungkan ke tablet atau komputer. Baik teman-teman, sekarang kita coba dulu efek yang dari soundcard nih misalnya. Nah, seperti itu. I love it.
Awesome. Ya, ini efeknya banyak ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya juga kaget di suaranya, lumayan bagus ya, bersih gitu ya. Nah, ini sekarang kita mainkan Bluetoothnya dulu. Kita coba sambungkan dulu ya. Sambungkan ke Bluetooth. Sebentar. Bomji. Ini sudah connect nih, Bomji Bluetooth. Berarti dia sudah connect ya. Jadi sebelumnya sudah pernah connect ini teman-teman. Setelah saya aktifkan dia langsung connect. Kalau kita ingin tahu kualitas audio di Bluetoothnya, kita tinggal cek di sini sound. Kita cek lagi di headphone ya. Headphone ini kan berarti outnya masuk ke sini ya. Untuk audio kita cek di sini. Nah, ini kualitasnya untuk Bluetoothnya walaupun dia sudah 5.0, dia 2 channel 16 bit 44,1 Hz ya, kilohertz ya, 44,1 kilohertz. Dia masih CD quality. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau maksimal, harusnya kalau soundcard tablet atau soundcard di dalam PC ini sudah bagus, harusnya pakai kabel aja ya, masuk ke inputnya di sini ya, atau input yang ini. Jadi bisa gunakan dua-dua. Tapi sementara kita pakai settingan ini dulu ya. Kita dengar aja dulu hasilnya teman-teman. Kita meminimalisir kabel lah intinya gitu ya. Nah, ini aja saya dengar sudah cukup lumayan. Oke, kita gedein dulu volumenya. Oke, kalau Bluetooth di 56 ini ya pengaturannya. Nah, berarti di sini nih teman-teman jalurnya. Oke, USB kita mainkan. Nah, tinggal kita atur, kita flatin aja dulu ya. Nah, ini dia. Ini kita cari-cari yang pas ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tergantung insting teman-teman juga, tapi bisa juga pakai bantuan aplikasi analyzer ya. Tapi ini saya coba dari sisi telinga saya dulu. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Baik, sekarang ini kan flat ya. Ini kalau masih kurang lagi kita bisa mainkan di sini. Nah, itu suara tingginya. Kalau jangan sampai terlalu tajam ya kita kurangi. Ini middle-nya. Ya, kita kurangi. Ini bass-nya. Kurangi juga. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan dirasa kurang, ini bisa ditambahkan. Nah, tapi bagaimana caranya ini tidak bikin suara mikrofonnya terpendam. Jadi kita sesuaikan lagi ya. 1 2 tes 1 2 tes 1 2 3 tes 1 2 1 2 3 tes 1 2. Berarti ini agak naikkan dikit middle-nya ya, biar kedengaran lebih terangkat lagi suara vokalnya. Ini tergantung suara vokal masing-masing ya teman-teman ya. Ini untuk suara karakter saya seperti ini. Jadi itu, tapi intinya musiknya sudah upayakan sudah pas. Nah, pengaturannya seperti ini. Tinggal kita mainkan efek. Tes 1 2 1 2 3. Ini efeknya kalau kurang bisa dinaikkan lagi. 1 2 1 2. Tes 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 1 2 1 2 3. Nah, ini kira-kira seperti inilah ya enaknya. Baik teman-teman sekalian, kita coba ya, kita coba mainkan lagi musiknya. Ini saya pakai aplikasi Rajanya Karaoke ya, bisa atur tinggi rendah nada ini di sini teman-teman. Dan sudah saya review juga ya. Silakan nanti teman-teman yang mau tahu lebih dalam silakan dicek.
Baik, kita mainkan dulu ya. Ini efeknya pakai 55. Ini efeknya saya di sini optimalkan. Repeatnya ya kira-kira segitu dulu. Tes 1 2. Oke, biar lebih terasa. Kau selalu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman hasilnya. Ya, saya rasa kalau dari sisi kualitas suaranya sudah mulai enak ya. Bukan mulai enak, saya pikir ini enak nih teman-teman settingan ini. Oke, untuk meyakinkan teman-teman saya diam ya. Apakah ada suara noise? Saya rasa jauh dari noise ya, bersih loh ini. Untuk live streaming maupun untuk karaoke, live karaoke ataupun recording ini sudah cukup mantap ini teman-teman. Tinggal nanti kita coba dulu yang mikrofon Top Studio BM800 ini ya. Ini yang kondenser. Nah, ini yang dynamic. Oke, kita coba dulu. Tes 1 2. Tes 1 2 1 2. Nah, ini teman-teman ya, ini saya pakai mic condenser BM800. Cuma kalau disentuh bunyi. Ini saya sudah pakai Phantom Power 48 volt ya. Jadi kalau nggak pakai Phantom dia nggak bisa keluar suaranya. Jadi lebih bertenaga ya. Ini saya pakai di pukul 12 sudah kayak begini teman-teman. Jadi makainya miring kayak gini ya. Nah, sumber suaranya di situ, jadi jangan salah ya, teman-teman. Oke, saya coba pakai dudukan dulu ya. Oke, teman-teman, jadi lebih bertenaga ya. Jadi kalau memang kurang pas settingan untuk mikrofon ini kita perlu sesuaikan lagi ya, tergantung kebutuhan. Saya mungkin naikkan lagi sedikit bassnya, middle-nya saya coba turunkan sedikit ya, mungkin di pukul 12. Untuk suara high tajamnya saya coba di pukul 4 ya, atau di pukul 3. Tes 1 2 1 2. Saya pikir seperti ini ya maksimalnya. Yang terdengar di headset seperti ini. Jadi saya perlu naikkan lagi nih. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Sepertinya kurang dekat ya. Tes 1 2 1 2. Nah, ini lebih pas. Jadi lebih bertenaga nih kalau pakai mikrofon kondenser ya, karena dia sudah pakai 48 volt. Jadi suara ini tergantung dari kabel juga teman-teman ya. Cari kabel yang bagus, betul-betul yang berkualitas ya. Sedikit mahal tidak apa-apa, tapi ini bisa meningkatkan kualitas suaranya. Baik, kita sekarang coba lagi ya karaoke. Kita maksimalkan lagi. Jadi enaknya pakai aplikasi ini bisa turun naik nada nih teman-teman. Tuh. Nah, ini. Normalnya 0. Kau selalu di mungkin enak ditutup ya ini. Ini biar gak suara bebebnya gitu ya, suara nafas. Mantap nih teman-teman, kalau dari headset saya ya, ini keren loh. Coba kita kecilkan, apakah ada kebisingan? Hening teman-teman. Iya, kita kembalikan lagi ya. Terpaut
di dalam sukma. Jadi lebih bersih kalau pakai ini ya, spon. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setiap janjimu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan. Awesome. Oke teman-teman sekalian, jadi kayak gitu ya. Ini 99 DSP. Waduh, mantep kalau dari sisi suaranya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini udah settingan maksimal. Nanti ke depan ya, nanti kita akan coba naikkan bitnya. Ini kan pakai 16 bit ya teman-teman. Nanti bagaimana kualitas settingan ini ditambah ya. Outputnya nanti ditambah lagi pakai audio interface dari BOMG yang 32 bit. Nah, seperti apa hasilnya nanti kita dengarkan bersama. Baik teman-teman, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian saya coba simpulkan ya teman-teman sekalian ya. Pertama, dari sisi kelebihan dari settingan ini, pertama setelah kita coba, ini BOMG-nya jadi maksimal ya. Jadi saya tadi belum cerita kenapa sih kita harus pakai soundcard gitu ya. Karena soundcard di internet juga sebenarnya sudah ada. Ini kan ada soundcard tulisannya itu teman-teman. Nah namun setelah saya coba, hasilnya itu masih ada noise, kesek-kesek itu masih ada, walaupun dikit ya teman-teman. Nah itu satu. Kedua, kalau nggak pakai soundcard ini seperti yang kita pakai sekarang ya, ini Q5S, itu tidak ada efek-efek suara seperti ini. Nih. Nah, tidak ada efek-efek kayak gini ya di mixer ya. Jadi mau nggak mau memang kita perlu kolaborasikan. Nah, nanti outputnya ini dari OTG-nya jadi digital masuk ke handphone. Jadi hasilnya nanti seperti yang teman-teman dengarkan pada hari ini. Kalau di headset ini bersih teman-teman ya, mudah-mudahan hasil rekamannya oke juga. Nah, kemudian Bluetooth-nya bisa kita sambungkan ya. Jadi ini enak sekali, dari jarak jauh pun nanti musiknya bisa masuk ya, sesuai dengan range Bluetooth-nya. Kalau nggak salah ini bisa 15 meteran. Nah kemudian dia sudah ada equalizer 7 band stereo. Ini yang paling enak diatur ya teman-teman. Kalau cuman pakai tombol tuh biasanya kurang maksimal ya, terutama untuk musik ya teman-teman. Untuk musik dia kurang bisa dioptimalkan frekuensinya. Kalau ini kita bisa optimalkan sehingga suaranya bisa betul-betul enak didengar. Nah itu teman-teman, kelebihannya banyak ya. Pertama dia 99 DSP, sudah 6 channel. Kemudian dari sisi kualitas suara, karena dia pakai adaptor yang powernya besar ya. Ini adaptornya 19 volt ya. Biasanya itu di bawah 12 volt biasanya teman-teman. Nah ini kelihatan sekali stabil ya. Tegangannya, powernya jadi berpengaruh kepada hasil suara yang dihasilkan oleh mixer ini. Kemudian disambungkan ke BOMG, saya juga kaget nih, di luar ekspektasi teman-teman, bersih banget ya. Benar-benar nih settingan ini oke banget ya untuk digunakan. Nah kemudian itu kelebihannya. Kemudian satu lagi dia sudah artinya untuk harga dia sangat terjangkau sekali teman-teman dibandingkan mixer-mixer yang lain. Jadi di bawah 500.000 pun dapat ini ya. Saya nggak tahu harganya ya, nanti update-nya ada di video ini ya teman-teman. Nanti silahkan cek di keranjang di produk video di sini ya. Nanti link videonya bisa tersambung ke produk-produk yang saya review pada hari ini, termasuk soundcard-nya juga. Nah untuk kabel-kabelnya juga demikian, termasuk mikrofon. Jadi itu ya kelebihannya. Nah kekurangannya mungkin saya harus sebutkan satu-satu ya. Pertama, kualitas audionya untuk rekaman masih 16 bit ya, 44,1, karena dia outputnya masih mengandalkan soundcard ini. Nah makanya nanti saya coba gabungkan lagi untuk maksimal ke BOMG 22S ya, yang kemarin pernah saya review, yang warna merah itu yang kayak Focusrite. Kita akan maksimalkan, jadi nanti outputnya kita dapatkan 32 bit untuk rekaman. Nanti seperti apa hasilnya kita dengarkan nanti di video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah, pertama ini garansinya kurang meyakinkan nih teman-teman. Kalau BOMG ini biasanya ya tadi jual putus, paling garansinya kalau pas sampai kita klaim kalau ada masalah ya.
Itu pun dikasih waktu sekitar 1 bulan. Jadi nggak ada garansi khusus nih teman-teman. Saya pikir itu ya kelemahan-kelemahannya dan kelebihannya. Ini tidak saya ada-adain ya. Ini khusus memang untuk pecinta audio yang saya rasakan saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari produk-produk seperti ini dengan kualitas suara yang saya pikir cukup mantap ini ya, silakan nanti teman-teman cek di deskripsi dan link video produk ya untuk mengetahui berapa sih harga terupdate saat ini. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini saya rekomendasikan ya untuk teman-teman yang hobi audio video, apalagi yang suka live TikTok komal atau rekaman, silakan nanti dicoba ya. Dan ini satu lagi ya, ini sudah bisa komal ya, karena sudah pakai ini ada internal play-nya untuk di soundcard ini. Jadi jangan khawatir, jadi bisa dimatikan internal play-nya, jadi dia bisa komal dan bisa lancar ya, tidak ada doubling-doublingnya. Nah ini nanti kita akan coba, malam ini saya coba live ya. Nah demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga tutorial yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan teman-teman komentar ya di kolom komentar. Dan kemudian bagi teman-teman yang berminat terhadap produk ini, silahkan cek di produk link yang ada di video ini atau di deskripsi. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam mencari audio video karaoke yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Untuk itu sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.